Mohon kepada undangan yang lain untuk berdiri sebentar ya. Aplaus kita. Semoga dengan adanya usulan ini akan semakin memperpanjang silaturahmi dan juga untuk pengangkatan guru serta tenaga administrasi menjadi ASN. Amin. Amin ya robbal alamin. Nomor 3 tadi, sekarang nomor 4 terkait afirmasi sesuai masa kerja. Jadi ini saya mengikuti Bapak Fikri betul tentang RDP, RDPU juga ya, live streamingnya saya ikuti betul karena ada bahasa begini kemarin bahwa Kemenpan ini tidak punya data kalau menggunakan masa kerja. Lah ini jadi pertanyaan besar dari teman-teman. Kemenpan dengan BKN punya data, kalau K2 namanya database. Kalau Pak Iwan Sahrir dengan Mas Nadiem punya namanya data pokok kependidikan, itu sah untuk mengeluarkan APBN dan APBD karena menggunakan Juknis BOS terbaru nomor 6 tahun 2021, itu yang terbaru. Jadi seharusnya punyain UPTK, satu masuk Dapodik, mengajar 24 jam kalau di masa pandemi ini ada luring itu dan daring. Lah, data itu data valid yang digunakan oleh Kemendikbud untuk mengeluarkan uang negara menggunakan Juknis BOS. Lah, ada bahasa di Kemenpan ini tidak punya data valid. Lah, ini kan akhirnya bagaimana, Bapak? Jadi ini informasi yang kami sampaikan agar jadi pembanding apa yang dikatakan Kemenpan itu bahwa Bapak Kemenpan punya data itu, database K2 itu. Itu. Yang kedua di Kemendikbud punya Dapodik. Loh, kenapa itu bilang tidak valid? Kok digunakan sebagai dasar kajian teman-teman di Juknis BOS kalau tidak valid? Nah, seperti itu. Karena uang negara harus ada aturan yang jelas untuk mengeluarkannya, kan begitu. Nah, ini mohon untuk disampaikan. Mohon maaf sekali, ini saya sampaikan karena saya melihat Kediri itu kabupaten yang kaya tapi honorernya sangat, wah, ya, mohon. Saya tidak mendramatisir ini. Saya tidak kalau sebenarnya teman-teman itu dapat insentif yang layak, saya tidak akan turun di sini. Artinya begini, kalau kabupaten itu sudah ada tim 7-nya hadir di sini, itu artinya bermasalah honornya. Itu untuk Pak Fikri dan untuk yang di pusat ya Bapak. Ini terkait ada hubungan dengan di bawah. Ada Undang-Undang 20 2003, ada Undang-Undang 14 tahun 2005, ada PP-nya juga sampai yang terbaru, ada PP 49 tahun 2018, sampai ke bawah ada Permendikbud nomor 10 tahun 2017 tentang perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan. Itu bicara semua tentang hak guru dan kewajiban guru, termasuk tenaga honorer. Jadi paket guru dan tenaga kependidikan itu satu paket yang tidak bisa dipisahkan seperti mata uang yang betul disampaikan oleh saudara saya Silo itu tadi bahwa ada akan meskipun 100.000 kalau di lembarannya itu hangus ada gambarnya tidak ada gunanya. Jadi GTT, PTT satu paket yang tidak bisa dipisahkan dan itu sudah jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan. Jadi apa yang diberikan oleh yang diberikan pemerintah pusat dan daerah kepada guru, ya PTT harus dapat. Tidak ada dikotomi, tidak ada. Lah, ini tidak dapat, ini dapat karena tidak ada aturannya. Lah ini mungkin kalau masalah bicara aturan, mungkin kita perlu ruangan lagi, bab diskusi waktu lagi terkait ini. Kita cuma menyampaikan bahwa aturannya jelas kok sampai Permendikbud itu menyatakan tidak boleh gaji yang tidak layak. Sampai saya dikirimi file, mohon maaf di Kabupaten Kediri, ada perda sampai 2 kali perubahan. Perda 13 2007, Perda 8 2012, Perda 1 2017. Di pasal 12, pasal 14 itu hak guru. Hak guru minimal itu ada penghasilan yang layak. Ya otomatis UMK.
Dan ada jaminan sosial, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan kesehatan. Sama seperti, karena ini mohon maaf, anggota DPRD, Bapak Bupati, PNS daerah, P3K daerah itu dapat jaminan kesehatan. Di sana juga diatur PNSD, pegawai non PNS daerah. Siapa itu? Tenaga honorer. Itu kata Perda juga di situ. Jadi artinya di Perda itu dijelaskan bahwa harus ada perbub. Sampai sekarang di Kabupaten Kediri tidak ada perbub. Saya tanya ini bagaimana perdanya, bagaimana perbubnya. Sampai 2 perubahan, artinya tidak ada perbub yang mengatur, itu bukan kata saya, itu kata pasal 12. Di pasal 94 dan 96 itu juga disebutkan. 94 itu tentang tenaga kependidikan, dan pasal 96-nya juga mengamanatkan terkait tenaga kependidikan, terkait guru, juga harus diatur melalui perbub. Nah, sekarang bicara honorer lagi. Siapa yang dimaksud perbub? Karena itu mulai tahun 2007, Bapak. Jadi kalau ini alhamdulillah ketemu Pak Fikri, jadi kita mungkin bisa sharing terkait informasi ini. Tahun 2007 itu yang diakui tenaga honorer K2. Karena PP 48 pasal 8 itu menyatakan tidak boleh ada pengangkatan. Seperti itu. Jadi yang berhak mendata itu adalah terbawah adalah BKD. Pakai SE kemarin itu. SE di tanggal 30, nomornya saya tidak hafal, 30 Juni tahun 2014. Jadi yang lulus namanya uji publik jadi PNS, yang tidak lulus namanya verbal jadi database K2. Yang dijadikan acuan tahun 2018 itu dalam Permen PAN 36 dan 37 untuk bagaimana tenaga honorer K2 yang di bawah 35 tahun bisa menjadi PNS. Gratis, masa kerjanya dianggap SKB. Jadi tidak usah SKB teman-teman waktu itu. Tapi K2 masa kerjanya tidak diberikan afirmatif. Nah, ini yang kita tuntut terkait bagaimana ada afirmatif yang dimunculkan di Komisi 10. Jadi untuk bagaimana terkait, saya dapat data juga begini. Ini mohon maaf kita sharing terkait ini karena tadi kita saling melengkapi. Jadi BKD, mohon maaf, peremajaan data BKD itu khusus K2. Tidak boleh, mohon maaf, tidak boleh memberikan peremajaan yang nanti berbenturan dengan PP 48, PP 43 dan PP 56. Ada yang mengatakan sudah ada Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014. Silakan dibuka pasal 139. Silakan Undang-Undang ASN 139 bahwa mengamanatkan tidak semua ayat-ayat dan pasal-pasal dalam Undang-Undang ASN itu tidak berlaku semua. Jadi Undang-Undang Pokok Kepegawaian 874 yang diubah 4399 sampai turunannya 48 2005, 43 2007, 56 2012 itu tidak semuanya mati, termasuk data K2 ada di sana. Itu bisa dibuktikan dilihat di PP 49 tahun 2018 pasal 99 ayat 3. Ayat 2 juga begitu. Ayat 1 menyatakan masih boleh 5 tahun. Siapa yang digunakan? Tenaga honorer melalui Permen PAN 2 yang kemarin. Dapat jaminan kesehatan dan ini. Nah, itu bukan kata saya tapi kata PP 49 tahun 2018 di pasal 99 ayat 3. Nah, ini yang harus menjadikan kalau bicara bagaimana terkait aturan-aturan sejatinya K2 itu sudah tetap bisa digunakan. Jadi kenapa? Ini mohon maaf lagi katanya tadi yang disampaikan oleh Pak Fikri bahwa kasihan teman-teman non-K kalau tidak juga diberi. Nah, ini bukan masalah kasihannya. Kita bicara data dulu, bicara aturan. Dan K2 itu bisa diangkat, tapi datanya bukan di BKD, datanya di Dinas Pendidikan lewat Dikbud. Namanya Dapodik. Itu dijadikan dasar penggajian oleh Juknis Bos dan itu sudah dilakukan bertahun-tahun. Jadi anak ini berbeda.
Jadi kalau honorer itu memang sampai ada Mendagri tanggal 10 Januari 2013 itu menyatakan bahwa tidak boleh ada pengangkatan seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan karena ini sudah ada warning untuk di kode. Karena ini mohon maaf saya bukan ingin cari panggung di sini. Karena melihat saya 4 kali sampai ke terakhir itu di daerah Blitar itu ya. Wates itu ya. Melihat teman-teman yang rambutnya sudah ubanan begitu ya. Itu terenyuh. Terenyuh sekali. Ini bagaimana ya? Aslinya dari hati ini saya bicara, Pak. Bukan karena apa ya? Jadi datang jauh-jauh kalau seperti ini untuk bagaimana harus ada. Saya harap PGRI di Kabupaten Kediri juga mensupport bagaimana ini betul-betul bisa perda ini melahirkan perbud untuk bagaimana teman-teman honorer K2. Kalaupun nanti dibagi rata ya harus dibedakan. Begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo jika berkenan merespon sedikit atas apa yang disampaikan. Pak Sony ya, saya kira masukannya bagus sekali. Sampai mungkin lebih realistis kalau ini nanti ditulis. Saya minta bisa ditulis lewat file juga bisa, atau apa nanti, atau kalau sudah ada hard copy juga ini bisa serahkan Pak Rafli ini. Mohon kepada undangan yang lain untuk berdiri sebentar ya. Aplaus kita. Semoga dengan adanya usulan ini akan semakin memperpanjang silaturahmi dan juga untuk pengangkatan guru serta tenaga administrasi menjadi ASN. Amin. Amin ya robbal alamin. Ada serah terima juga buku di sini, karya dari beliau. Benang kusut, baik judulnya. Nanti boleh ya Pak ya kita bersama-sama membacanya begitu. Baik, dengan demikian ada serah terima yang lain? Baik, silahkan, disilahkan. Untuk yang pertama untuk Pak Sujud ya, selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri.